Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadan Brahman Cakrawidya dengan NIM 202218880043. Di sini saya akan menjawab UAS AIK. Nomor 1, akidah. Bagi seseorang merupakan fondasi kehidupan. Dari pancaran iman, maka seseorang akan berperilaku terpuji. 1A. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. 1B. Jelaskan prinsip-prinsip akidah disertai dalil Al-Quran atau hadis. 1A. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang berarti mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang sama sekali tak ada keraguan sedikitpun untuk orang-orang yang meyakininya. 1B. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah pengakuan dan keyakinan Allah adalah Esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah sangat penting, sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah tersebut berupa kitab suci. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkannya kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul adzim. Perkenalkan, nama saya Nisa Syifa Suradiba dengan nomor NIM akhir 061. Saya akan menjawab soal nomor 2A. Apakah yang dimaksud dengan akidah shahihah yang murni dan konsekuen? Jadi akidah shahihah adalah akidah yang benar. Akidah yang benar adalah akidah yang berlandaskan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para ulama salafus sholih. Itulah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang benar adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan seseorang di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Yang kedua, yang B, apa yang dimaksud dengan syirik dan syirik modern dan bagaimana cara menanggulanginya? Syirik yaitu merupakan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Syirik zaman modern adalah perbuatan yang menyekutukan Allah yang tanpa terasa dan disadari, namun banyak yang melakukan, dan secara terang-terangan hal tersebut dilakukan umat beragama Islam sendiri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Desi Neriana dengan NIM akhir 098. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu sebagai konsekuensi seorang berakidah secara benar, maka dia wajib melakukan ibadah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. A. Jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah atau lihat dalam himpunan putusan tarjih.
Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah mengemukakan pengertian ibadah sebagai berikut, yaitu ibadah adalah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. B. Apa manfaat ibadah bagi kehidupan saudara sendiri? Jelaskan. Ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang, karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur, karena hanya Allah yang maha besar yang memiliki segala kesempurnaan. Ibadah mencegah kita dari perbuatan maksiat. Ibadah membuat kita bersyukur dan sadar bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Kemudian yang nomor 4A, bagaimana ketetapan Muhammadiyah dalam masalah terkait polemik tentang jumlah rakaat dalam sholat tarawih di bulan Ramadan antara 11 rakaat dengan yang 23 rakaat. Sepanjang penelitian tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajik pimpinan Muhammadiyah, hadis-hadis yang menerangkan tentang sholat tarawih 23 rakaat adalah lemah atau dhaif. Sholat tarawih 23 rakaat, bahkan menurut Imam Malik 36 rakaat adalah ijtihad ulama. Muhammadiyah sesuai manhaj yang dipegangnya dalam masalah sholat tarawih berpegang kepada hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lainnya yang sahih dan tidak merujuk kepada pendapat ulama. Di antara hadis-hadis itu antara lain adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya dari Abi Salamah Ibnu Abdirrahman dilaporkan bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Kemudian Aisyah menjawab, Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Baik. Nomor 4B. Bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan disertai argumentasi. Menurut saya, Islam mempunyai banyak aliran yang harus kita hargai. Masing-masing umat Islam mempunyai aliran yang diyakininya sebagai jalan yang benar untuk menuntun dirinya kepada surga. Selagi kita yakin dan taat, insya Allah kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 11 atau 23 rakaat tidak ada yang salah karena masing-masing punya hadisnya sendiri. Selagi kita mengimaninya, insya Allah kita berada di jalan yang benar. Perkenalkan, saya Aufa Rahmanaili dengan NIM 2022-188-0017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu syirik mempunyai derivasi atau turunan yang banyak sekali, misalnya tahayul dan hurufat. Soal pertama itu jelaskan masing-masing disertai contoh. Tahayul. Kata tahayul ini berasal dari bahasa Arab yang berarti berangan-angan, melamun, membayangkan, ataupun menghayal. Bisa diartikan tahayul ini berarti mengkaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Contoh tahayul sendiri yaitu mempercayai akan mendapat rezeki ketika orang tertimpa kotoran cicak, ataupun suara burung yang dianggap akan ada tamu yang datang. Kemudian untuk hurufat berasal dari bahasa Arab yang berarti al-hurufat yang memiliki arti yaitu dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal ataupun juga bisa akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya menarik dan mempesona, maka hurufat juga bisa disebut sebagai al-hadis al-musalamah min al-kid yang berarti cerita bohong yang menarik dan juga mempesona. Contoh dari ini yaitu mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Kemudian ada juga yaitu yang mendapat berkah dengan mengucup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Kemudian saya akan menjawab nomor 4B, yaitu jelaskan bahayanya syirik bagi kehidupan manusia.
Yaitu yang pertama, seluruh amalannya akan gugur. Sebagai contoh, yaitu ada seorang hamba yang selama 60 tahun ini melakukan amal soleh. Kemudian sebelum meninggal dunia, dia ini melakukan syirik yang sangat besar. Maka amalannya selama 60 tahun tersebut, baik berupa haji, sedekah, infak, dan juga berbakti kepada orang tua, seluruhnya akan gugur. Karena di akhir amalannya itu, dia berbuat syirik besar kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu dosanya tidak akan diampuni. Jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi berbuat maksiat, misalnya yaitu seperti berzina atau karena bunuh diri, maka itu masih bisa diampuni oleh Allah. Tetapi jika sudah syirik, maka dosa ini tidak bisa diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu kekal di neraka jahanam. Barang siapa yang melakukan syirik besar, maka seluruh amalannya akan gugur. Kemudian jika ia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah dan akan kekal di dalam neraka.